Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Mirsa Pal TV di mana Bapak berada senangan. Pagi ini kembali menyapa dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita tentunya di acara yang kita nantikan setiap pagi, Halo Palembang. Karena memang setiap harinya Halo Palembang ini terus menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, yang pastinya ini bakal nunjuk ke informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pagi hari ini, Selasa 27 Agustus, berewangan bersama aku, Mang Cek Hagai. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan. Tidak terasa pemirsa, ini sudah akhir bulan lagi. Lah, Cak Mano kira-kira targetnya bulan ini tercapaikah? Wah, ini sudah tidak terasa lagi juga. Sudah berapa bulan lagi kita bakal tinggal berapa bulan lagi? Ini lebih tepatnya kita bakal ke 2025 ini. Wah, ini kira-kira apa yang ditargetkan di tahun ini sudah tercapaikah? Wah, baik itu romantisme percintaan. Wah, baik itu target untuk lebih maju lagi, untuk usaha pendidikan maupun bisnis-bisnis yang lainnya ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah terus sehat dan terus pastinya ini kita ngasih terus informasi yang luar biasa dan narasumber setiap harinya ini berbeda-beda dan pastinya menarik ini ya, seperti hari ini Hagai. Iya, betul nih ya. Jadi semuanya harus maju kecuali perut jangan maju. Jangan maju ya, sehat ya. Tidak sehat. Jadi ini tanggal 27 Agustus, 10 hari setelah kita merayakan HUT RI ke-79 ya. Kemarin sangat semarak, sangat masih luar biasa. Ini masih terasa ini semangat 45-nya, dan pastinya Cik Susan, ketika kita ngomongin HUT RI ini tidak lepas dari yang namanya pengibaran sang merah putih. Nah, ya, duplikat orang-orang bendera ya. Yang berperan di situ itu akan selalu menjadi highlight ataupun sorotan tiap tahunnya, dan hari ini kita pun Halo Palembang juga angkat tema pasukan pengibar bendera, pahlawan muda yang membawa semangat kemerdekaan. Wow, luar biasa ini pemirsa, kita sudah menghadirkan adik-adik yang luar biasa yang berprestasi, dan ini benar-benar mereka terpilih bukan hanya dari satu sekolah tapi dari beberapa sekolah juga dengan keahlian mereka. Ini adalah Paskibraka ya, anggota Paskibraka yang mengibarkan duplikat bendera pusaka di Palembang. Nah, yang dikenal dengan pasukan pengibar bendera. Wah, langsung baik kita sapa. Ada siapa? Yang pertama ini ada Ratu Aura Sifra. Hai Ratu. Ratu ini dari SMA Negeri 1 Palembang, pasukan 17. Siap, benar. Oh, memang harus jawabnya siap ya? Oh, gitu ya guys. Karena kan mereka pasukan. Benar. Kalau kita kan pasukin. Iya ya. Ya, kita sapa lagi sebelahnya ada Zihni Atiyah Karira, juga dari SMA Negeri 1 Palembang. Halo. Pagi. Bawa baki dia ya. Bawa baki pagi. Oke. Ada lagi di sebelahnya ini? Yap, ada M. Naufal Razansyah, SMA Negeri 1 Palembang, mengatur tali ketika penurunan. Apa kabar Noval? Baik, Pak. Baik ya. Biasa ya. Lain dia harus tegap ya, Sakit enggak pinggangnya? Tidak ya? Udah biasa ya. Lagi pas iklan loh. Iya, ada sakitnya. Sikot lagi ada siapa? Yang terakhir ada Fatur Gatan Pamungkas dari SMA 1 Palembang sebagai Danpas 17. Wah. Hai Fatur. Hai Fatur. Lain ini calon-calon pemimpin ini. Aura-auranya pendidik pasti bukan hanya di lapangan tapi mereka juga akademiknya juga harus mendukung. Betul. Benar nggak? Betul. Benar ya. Itu termasuk dari proses seleksi ya, karena ini pasti tidak mudah untuk menjadi bagian dari Paskibraka yang berperan ketika penurunan ataupun pengibaran bendera di BKB ya kemarin ya, Senen Kota Besar ya. Baik, nah mungkin kita langsung tanya dulu nih Cak Manos, dari Ratu dulu mungkin. Pertama mungkin pengen tahu perasaannya ketika dipilih menjadi Paskibraka nih Cak Manos sih. Apakah memang sudah expect? Sudah yakin ya, ya? Yang pasti nggak expect ya, karena banyak
saingannya juga dari sekolah lain juga yang nggak kalah kerennya juga. Terus juga prosesnya juga nggak mudah, mulai dari tes administrasi, tes wawasan kebangsaan, tes kesehatan dan tes lainnya. Oke. Kalau dari ini Zihni? Zihni. Ya apa ya, kalau misalnya kepilih tuh nggak nyangka juga sih. Apalagi kan ini tuh susah juga, masuknya tesnya banyak banget, tahapan tesnya gitu. Jadi senang sih perasaannya kalau ditanya perasaan pas waktu kepilih gitu. Oke, ada Noval ya? Ya, Noval gimana Val? Kalau untuk tes kemarin tuh lumayan pede, soalnya Wah. persiapannya kan udah dari lama, sama pendaftarannya udah dari lama. Jadi Memang ikut paskib di sekolah juga pasti. iya Bang. Udah berapa tahun? Sebenarnya baru pas SMA ini baru ikut paskib. Oke. Kalau di SMP itu nggak ada ekskulnya kemarin. Oh, Tapi langsung oke. nyetel ya. Kalau Kalau Fatur? Fatur, oh ya terima kasih Fatur, bagusnya memang. Oh ya belum, kan belum, belum. Dia baru senyum. Baru Iya, senyum. baru Udah senyum. ngerti gitu. Udah ngerti. Iya, iya, iya. Berarti udah bestie dong. Udah bestie. Dari lirikan aja udah tahu ya. Ya, makasih Fatur. Kalau Fatur tes kemarin yang lari itu Fatur udah siapin dari awal sampai mulai dari awal ini. Oh berarti sudah ada tes larinya juga nih? Ada fisiknya juga. Banyak ada. juga ya? Siapa yang bisa? Mungkin Boleh jelasin dong. Iya, Zihni ya lebih namanya. detailnya lagi Zihni. Seperti apa? Jadi tahapan yang pertama tuh di situ tuh ada tes TWK sama TIU ya. Ya benar. Apa tuh Iya, TWK? TWK tuh kayak wawasan kebangsaan gitu. Oke. Jadi itu tuh kayak materinya lah. Jadi kayak tentang Pancasila segala macam. Nah, habis itu di tahapan kedua tuh ada kesehatan. Iya. Itu dicek dari kayak ada apa penyakit dalam atau kayak tinggi badan, berat badan, itu Ideal dicek semua atau ya. enggak, gitu. Terus habis itu ada tes apa ya, fisik, Tes fisik kayak apa namanya, lari, ya kesemaptaan. kesemaptaan itu kayak lari, push up, terus Back up juga. pokoknya yang fisik Fisik up, gitu ya. ya. Oh, kayak benar-benar udah mau masuk kesatuan ya berarti ya. Ada minimal nggak tuh untuk hasilnya Noval mungkin? Kayak push up harus minimal berapa kali? Kalau untuk push up tuh 20 kali. Cewek cowok sama. Sama. Kalau lari berapa kilometer? Kemarin tuh kan larinya di UIN. Jadi itu kalau untuk cowok itu minimal larinya 6 putaran, Pak. UIN Jakabaring. UIN, iya. Uin Jakabaring. Oh ya lumayan ya. Oh, UIN Jakabaring putaran ya. saling kerat Kalau gitu ya. cewek? Cewek juga Enggak, cewek lima. Oh, 5. Dengan waktu ada target 12 menit. 12 menit. Oh iya iya Sedapatnya. iya. Iya, sudah. Wow, luar biasa. Selain itu apa lagi? Selain lari tadi, kalau push up, sit up berapa kali ke masing-masing? 20 tadi. Itu di apa namanya? Itu push up dikasih ya, push up waktu. juga. Iya, jadi Oh, dikasih menit ya? waktu. jadi sedapatnya sebanyak-banyaknya pokoknya sampai habis waktunya. Oke. Itu yang dapat apa? Berapa? Nilainya lebih besar. Iya gitu. Minimal tuh berapa kemarin? 20. Iya, Minimal 20 Kalau ya. lebih boleh, lebih bagus. Ada berapa yang ikut kemarin? Peserta ya. 300. iya 300. Iya 300 dari seluruh Palembang. Iya betul. Wow. Daerah juga nggak tahu, cuma di Palembang saja. Palembang aja. Oh, Palembang. 300 cuma diambil orang 6. 64. No, ya. 64. Oh, 64. I see. Wow. Untuk di luar kota 64. Terus yang provinsi berapa tadi? 300 putra. Iya. Oh, kalau provinsi itu perwakilan dari Palembang, ada masing-masing kabupaten ada ya. Iya, betul. I see. Karena mereka ini yang di BKB itu berarti Pemkot ya, kemarin ya, Kota. kota ya, Di kota kota. Palembang. Wow, mantap. Luar biasa Nanti ya. iya, mudah-mudahan nanti bisa ke yang provinsi juga ya. Wah. Pengennya sih ke nasional ya pasti ya. Iya, pengennya ya. Jadi salah satu utusan dan ini Dengan cuplikan cuplikannya nih. ketika mereka disetrap ini ya. Ya bukan. Duduk Waktu diem. prosesi ini, prosesi pernikahan. Oh bukan, prosesi pengibaran ya. Wow, Jadi biasa. memang harus rapi ya itunya ya. Nah, kalau kita bicara persiapan, guys, ini kira-kira kalian setelah terpilih menjadi bagian dari Paskibra, ini kan pasti biasanya di karantina juga ya, dipersiapkan seperti itu. Nah, itu boleh diceritain? Mungkin kalau karantina kemarin kita 2 minggu ya.
Iya, 20 hari. 20 hari. 20 hari. 20 hari itu kita dari awal hari pertama itu kita udah kayak latihan mulai dari jalani tempat, terus langkah tegap, Kelihatan kekompakan. iya lah kayak gitu. kekompakan, dilihat kekompakannya, terus juga fisik juga. Ya, kayak push up sebelum Setiap mulai hari latihan. Iya. Iya. Itu dinilai per individu tapi kan? Iya. Iya, benar. Individu kalau udah lulusnya di sini kayak pemilihan penempatan gitu. pasukan gitu. Nah, ini kita lihat lagi di layar TV. Wah, ini prosesi kemarin ya? Iya, betul. Ini Zini ya? Zini ini. Bawa baki ya? Wow, Zini bawa baki ini. Oh, berarti ada juga yang dari aparat itu ya, seperti TNI ya, ikut juga. Gabungan ya. Apa sih perasaan kalian pada saat di sana? Deg-degan pasti ya. Boleh diceritain Deg-degan. dulu dari Ratu. Mungkin deg-degan itu ada kan, tapi karena yang lihatnya tuh orang-orang hebat, jadi kita Iya. di situ harus percaya diri biar nggak nervous gitu. Tapi kan saya juga hebat ya. Iya. nggak? Nervous nggak kalau lihat kita? Nah, Zini sendiri yang bawa baki. Apa yang Zini rasakan? Ketakutan apa pada saat di sana tuh? Kalau ketakutan tuh paling kayak takut jatuh di tangganya sih. Oh, Karena kan oke. itu tuh benar-benar harus hati-hati banget naik tangganya. Apalagi kan itu bawa bendera merah putih ya. Jadi nggak boleh jatuh yang pasti kan. Jadi benar-benar deg-degan banget sih. Ada seleksi khusus nggak untuk membawa baki ini? Atau cuma ditunjuk saja? Ada. Jadi setiap semua yang cewek itu kita dites satu-satu naik tangga bawa baki oke. gitu. Iya. Oh, berarti Zini yang paling pas nih ya. Betul. Bawa atau biasa bawa di rumah minuman? Oh enggak. Bisa begawe. Iya, biasa begawe. Nampan ya. Nah, Oh, itu ada orang ya. berapa itu? 6 ya? 8. 8. 8. Termasuk kalian berarti di situ ya? Kalau aku penurunan nggak, ini Oh. pas pengibaran. Oh, penurunan. Oke. Novel nih sebagai pengatur tali ya, Iya. sebagai pengatur tali. Nah kalau Fatur ini kan sebagai Danpas 17 itu cak mana tuh Fatur apa dia Tugasnya? Tugas saya Ngawas bae? siap tidak. Ya, oh, siap ya. Tugas saya itu Oh cukup berat ya Fatur ya? Belum. mengambil aba-aba di pasukan 17. Nah, di mana saya mengetuai sekelompok 17 itu. Oke. Itu ini Cak Susan karena orang awam jadi tidak tahu ya. Iya, Pasukan 17 itu apa sih? Pasukan 17 itu pasukan yang Inti atau gimana? inti, pasukan inti 17 orang ya? yang mengawal pasukan 8. Oh, berarti pasukan 8 ini ada lagi yang mengawalnya namanya pasukan 17. betul. 17 dikurang 8 berapa? Nah, 17 Agustus maksudnya. Oh, Cak itu. Padahal udah tahu 17 kurang 8 Iya. berapa. Kalau termegang lagi. Wah, gitu. Nah, kalau yang kalian rasakan, tantangan apa sih yang kalian rasakan waktu mau seleksi ini pengibaran untuk jadi pengibar? Tantangan Ratu. kalau untuk Ratu tantangannya itu mungkin ya banyak saingannya itu, terus juga pas itu juga agak kurang pede kan karena yang ikut juga banyak dari 300 bukan Ratu aja, jadi mungkin kalau tantangan kita ngejalaninnya dengan apa namanya ikhlas ya gitu. Kalau Zeni, Mungkin ya. Iya. tantangannya kemarin kalau nggak salah habis putus ya. Ini agak salah. Oh, Ida. Iya. Oh, Ida. Kalau tantangan sini sendiri sih apa ya, kadang tuh kayak kurang pede kayak gitu kan. Jadi apa kayak Tegang. ya gitu, terus kurang percaya diri aja sih gitu. Tapi dari situ sih disemangatin sama Aura juga, sama teman-teman yang lain. Makasih, Aura. Semangat Makasih, juga. Aura, ya. Novel, kalau ke Novel nih ya, bicara mengenai persiapan tadi, kan 20 hari nih karantina. Nah, ada nggak hal-hal yang mungkin sudah kau dapetin, jadi juga lumayan mengubah diri seorang Novel gitu nah selama karantina ini? Iya. Kalau selama karantina kan kami kan nggak megang HP, jadi udah mulai terbiasa lah gak selalu megang HP. Terus mulai terbiasa bangun pagi, kan kami kalau setiap pagi tuh ada sholat subuh sama senam bareng. Berarti start bangun jam berapa morning call? Itu jam 5 itu udah turun di bawah untuk senam. Habis itu baru kami sarapan.
Karantina 20 hari berarti tidak sekolah atau gimana? Iya, kayak sekolah. Oh. Tapi setiap malam kita dikasih materi. Jadi Ya. tidak ketinggalan pelajaran sekolah. Iya, gitu. tentang kayak Pancasila gitu kami. Kayak apa belajar malamnya lah. Jadi kita tuh nggak cuma dilatih fisik tapi apa belajar materi juga kayak tentang Pancasila. Terus ya segala macamnya lah kayak Iya. gitu. Tadi belum selesai dijawab tuh Noval tuh. Apa yang mengubah seorang Noval sebelum karantina sampai setelah karantina nih? Selain mungkin bangun pagi, yang lain. Disiplin. Iya. Iya, lebih disiplin. Soalnya di sana kan banyak peraturan yang nggak ada di rumah. Kayak misalnya makan nggak boleh ada suara dari sendok sama piringnya. Jadi harus diam makan. Apalagi begibah ya. Iya. Kena visu langsung kita ya. Itu ya. Kalau Fatur, Fatur ya. wah luar biasa. Belum Juga. Kasihan Fatur ya itu. Kasihan banget Fatur ya. Sana Fatur. Iya. Fatur Ya kita akan kembali setelah belum ya. Lucu ya Fatur ya. Fatur sebelum asrama dan sesudah asrama. Sebelum asrama Fatur ya suka kayak bangun telat, gitu ya, kurang disiplin. Dan Fatur setelah masuk asrama ini, Fatur lebih disiplin, bertanggung jawab, ya, ada tekad. Oh. Terganggu nggak pegang HP? Ada yang protes nggak? Saya tidak, Oh, nggak ada yang marah-marah ya? saya tidak ada. Kontes di-cut yuk langsung ganti lagi yang lainnya yang Kalau dari segi mau, orang ya. tua seperti apa? Dari dukungan dari keluarga? Fatur. Ya. Dari dukungan keluarga pastinya ya semangat terus dukungannya. Apa Fatur? Nyusul nggak mama ke hotel gitu. Ya sering nyusul. Sering nyusul ya. Kangen juga ya sama bujangnya ya. Oke. Luar biasa. Pasti orang tua juga bangga ya ini ya Benar. untuk anak-anaknya terpilih menjadi paskibraka walaupun ya di Kota Palembang juga luar Benar, biasa dari luar 300 biasa. terpilih 64. 64 ya. Iya, lebih itu dari separuh ya. Kita bakal ngobrol lagi Cik Susan masih dengan Fatur, Ratu, Zihni dan juga Noval dan mungkin ada kawan-kawannya yang lain juga akan gabung dengan kita Iya. di sini. Yang mana-mana Mang Cek Bice tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, terima kasih. Kita masih di Halo Palembang. Ini kita masih membahas tentang pasukan pengibar bendera, pahlawan muda yang membawa semangat kemerdekaan. Karena masih di bulan Agustus, masih ada semangat yang namanya pejuang 45 kita ini ya, lomba-lomba kemarin ya Dek ya. Nah ini kita sudah hadir lagi. Ada Marflanda Prawira. Nah, dari SMA Negeri 17 Palembang dan pas sore. Wah, apa ini ya? Dan satu lagi ada Hamami Revaldi Alhamdi, SMA Negeri 1 Palembang, pasukan 17. Wah, siap. siap tuh lah pokoknya ya. Iya. Ini udah benar-benar siap karena memang sebagai pasukan mereka, Benar, ya. pasukan ya. Iya. Nah, Indah sama Imam dan juga Marvel. Marvelanda, tapi panggilannya Hamami. Oh Hamami, Hamami dan Marvel. 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 Oke. Mana tuh Marvel? Mungkin kita kenalan dulu ya dengan duo narasumber kita yang baru nih menggantikan Noval dan Fatur. Karena memang tidak muat sebenarnya Fatur ada di sebelah kanan tuh pemirsa, cuma tidak nyampe kameranya. Iya. Kayak mana tuh Marvel setelah terpilih? Marvel ini satu-satunya dari SMA 17 ya? Siap, Untuk di sini ya? untuk kesini siap, iya kak. Wah, iya. Kalau di pas bertugas di Paskib ada lagi teman-temannya dari Iya, 17. siap. Banyak kak. Oh, banyak. coba push up dulu. Siap, berapa kali kak? Siap. Waduh. Ini jadi yang berubah mungkin ya Benar. dari mereka ini Benar, ketika benar. terpilih menjadi Paskib dan mungkin memang kedepannya kayaknya
pengen juga deh masuk ke kesatuan ya, atau TNI atau Polri atau mungkin yang lain. Kalau Marvel Apa sih cita-citanya? Siap. Kalau saya Kak ingin menjadi taruna akpol Kak. Mantap, amin. Amin. Siap. Hamami? Siap menjadi TNI, Pak. Wow, Nazihni? Siap Praja IPDN. Wow, kalau ini Ratu? Tidak, sini lanjut Melo siap ini tadi. Iya. Dan tadi tidak siap-siap nih. Siap dia ya. kan? Kalau Ini menular nih kalau Ratu? energinya. Siap Taruna Akpol. Taruni Akpol. Taruni Akpol, mantap. Mudah-mudahan ya didengar ya, diaminkan juga. Amin, amin, Kota amin, amin, Palembang. Ini wong Palembang, anak muda Kota Palembang luar biasa yang punya cita-cita yang semua orang tuh menginginkan hal itu ya, pastinya. Jadi Iya. membanggakan orang tua. Dan dengan menjadi Paskibra ini sudah menjadi catatan khusus ya untuk Iya. mereka ketika nanti mendaftarkan diri menjadi kesatuan. Oke, nah balik lagi soal seleksi dari Paskibra pengibar bendera ini Dewe ya. Nah ada hal-hal yang menarik yang mungkin baru pertama kali pengalaman yang pertama kali kalian alami selama dari seleksi tadi. Terus tuh juga siapa sih yang ngajarnya, mentor-mentornya di situ? Itu katanya tadi TNI ya? Iya, betul. Boleh jelasin dulu dari Ratu. Mungkin hal yang nggak pernah dilakuin sebelumnya di asrama dilakuin. Itu biasanya kan kalau sekolah biasa pagi-pagi nggak senam, tapi kalau di asrama senam. Setiap hari itu? Setiap hari. Wow, senam. sehatnya nih. Ya terus juga apel pagi, apel kalau kita pulang malam juga tetap apel malamnya. Oke. Terus apa lagi? Apalagi ini Kalau Zihni yang nggak pernah dilakuin itu lari pagi kayak gitu. Jadi kan kita setiap hari tuh lari pagi. Jadi shock juga sih yang pertama tuh kayak pas waktu hari pertama latihan tuh bener-bener kayak badan tuh pegel-pegel. Tapi makin lama makin terbiasa. Terus makan tuh nggak boleh bunyi itu. Nah itu nggak pernah dilakuin di rumah. Jadi pas waktu makan tuh jadi bener-bener hati-hati banget. Kalau misalnya kena piring pisau tuh kena piring, sendok kena piring, tabrakan kayak bunyi kelenting, itu harus mukul di jidat sendoknya, jadi kayak gini kali gitu. Iya. sadar diri ya. Iya, betul. Wow, luar Itu biasa. apa? Kita yang ngituin sendok, jadi Iya, kita jadi nggak boleh, nunduk, ya. jadi kayak Terus makannya harus tegap. tegap. Gitu. Oh, cak itu. Oh, wajar cak Susan ndak melo ya. Pakai tangan biasa di rumah. Iya, kaki angkat terus. Iya, kaki angkat sih kok cak di warung kopi. Kalau Marvel siap. Siap. Marvel anggota ini juga. So, Superhero. Oh, enggak. Iya, iya. ini Pak yang tidak biasa dilakukan tuh yang pertama seluruh kegiatan selalu bersama teman-teman. Namanya solidaritas kalau di sana, Pak. Entah itu makan, apel pasti dengan teman-teman. Itulah yang menjadi pembeda kita ketika dimanapun dengan di Paskibraka ini, Pak. Oh, lebih kompak ya. Lebih kompak, Pak. Betul sekali. Mantap. Kalau Hamami? Kalau Hamami sendiri tuh sama sih, pas makan itu nggak boleh bunyi, sama pas tiap mau kemana-mana tuh harus baris dulu, jadi harus selalu bareng teman. Oke. Jadi kayak sama aja. Ada dapat hukuman nggak selama itu seleksi? Itu ada. Ratu. Pastinya. Pasti ada. Apa boleh di-spill atau melihat teman yang mungkin sampai nangis-nangis kayak gitu? Kalau daerah tuh mungkin telat masuk, telat ke bawah ke lobi hotel. Oke, Jadi, apa itu? disuruh jam 5 udah di lobi, Belum tapi jam 5.30 baru turun. Oh, gitu. apa tuh berarti hukuman? Bukan lagi telat itu? Ya udah telat, udah lewat. Sudah lewat. Senam, apel udah lewat. Jadi dari lift itu jalan jongkok, terus senam sendirian. Oh. Gitu. Terus udah sih gitu aja. Itu kalau Ratu ya. Kalau Zini? Gitu. Ya paling hukuman, kalau hukuman pas waktu selama asrama dan latihan tuh paling push up sih. Hukumannya selalu push up. Oh, kebanyakan ya. Sama jalan jongkok itu. Cewek cowok sama? Sama. Marvel pernah? Pernah, Dapat hukuman. Pak. Apa tuh? Kalau kami ini dengan cowok-cowok ini Mbak salib semua. Jadi satu hukuman kena semuanya kena semua. Oke, jadi satu kena semua. Iya, Mbak. Kemarin Push up tuh itulah ya. Apa tuh? kadang kalau misalnya kesiangan tadi Mbak, kan jam 5, turun jam 5.15 atau 5.30. Senam bareng teman-teman kan. Oke. Jadi kalau yang cowok nih Mbak kesalahannya selalu bareng biasanya. Oh,
Kalau sendirian juga pernah. Terjebur galau ya? Jemur galau, Pak. Iya. Karena Bagus memang kamu. Solid ya, ya, namanya. betul sekali, Pak. Betul. Nah, Mami juga seperti itu. Ya, kebetulan emang selalu bareng Marvel pas karantina. Jadi biasanya emang kenanya bareng Marvel. Oh, bestie. Oke, bestie, Udah tuh, ya. iya. Betul. Nah, mungkin boleh dideskripsikan untuk tugas masing-masing nih dari Iya. Marvel ini kan sebagai Danpas Sore. Siap. Cak mana tuh gawenya apa baik? Waktu ketika saya menjadi Danpas Sore itu, Kak, saya menginstruksi pasukan 17, aba-abanya. Entah itu dia mau belok kanan atau buka formasi, itu dari saya semua, Kak. Oh, oke. Siap. Karena Cak Susan pikir juga sama Mang Cik Hagi cuman Siko itulah yang instruksi ke Eda ya. Ternyata ada beda-beda. Siap. Boleh, siapa yang bisa jelasin apa sih itu pasukan 17 itu? Dari tadi disebutkan terus. Nah, Pasukan 17 itu dari 17 Agustus. oke. Dari 17. Filosofinya dari 17. Jadi ada berapa pasukan Ada- kalau ada di berapa? totalnya? 17, 8, 45. 8 itu bulan Agustus, Pak. 17 dari tanggalnya dan 45, 19, 45, Pak. Berarti masing-masing pasukan ada berapa anggota? Orang. Dari Paskibraka ya, Pak. Iya. Pasukan 17 ada berapa anggota? 17 ada 17. 17. Pasukan 8, 8. 45. 45. Pasukan 45 itu Dari Paskibraka juga atau dari mana? Dari TNI. Oh, Gabungan juga ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau pengajar ataupun mentor itu siapa Pelatih. saja? Waktu pelatihnya Iya, yang pelatih. nyebutnya ya? Itu ada dari kakak senior PPI-nya, dari tentaranya ada, dari polisinya ada. Pokoknya lengkap, Pak. Ada kesan khusus gak dengan pelatihnya sendiri? Setiap pelatih itu ada kesannya masing-masing, Kak. Oke. Kalau Ratu lebih, maksudnya lebih kenanya tuh atau lebih gregetnya tuh dengan siapa sih yang ngajar? Dari mana? Polisi kah? Mungkin atau dari TNI kah? TNI. Kenapa tuh? Karena lebih keras juga kan ngelatihnya. Ya kan Pak Rozi. Iya, Pak Rozi. Pak Rozi itu Pak Farul Rozi itu dia yang ngelatih kami selama di BKB juga, salah satu dari tentara. Nah, itu juga kesan-pesannya itu mungkin kami yang tadinya ele-elean Iya. jadi Tegas terus, tegas tetap ya, betul. Kayak gitu sih kalau dari Ratu. Oke, Ratu yang paling kelihatan ya dulu rambutnya ikel sampai Iya, sekarang lurus. itu juga gara-gara salah dilatih di Paskib ya? Iya, itu salah satu tantangan Aura juga karena kan biasanya rambut panjang terus Nyanyi, harus ya. harus potong pendek juga, tapi apa? Demi ya? Demi Paskibraka, apa sih yang nggak buat Paskibraka gitu. Iya. Luar biasa. Cinta Indonesia itu luar biasa. sebenarnya ya. Nah, jadi kan kalian ini sudah melewati banyak hal lah ya bersama teman-teman, lalu juga karantina yang indah mudah. Nah, jadi apa pesan-pesan ataupun semangat apa yang kalian coba tularin ke teman-teman kalian yang di sekolah, para generasi Z ini untuk sama-sama mungkin disiplin atau apa mungkin bisa disampaikan dari kalian? Sarannya. Iya, pesan yang ingin disampaikan dari Paskibraka ini kepada generasi muda Indonesia. Yang pertama itu teruslah berkarya dan berkreativitas demi bangsa pertama. Yang pertama. Yang kedua, lakukan semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Oke. Mungkin Itu. Tambahan teman-teman? Kalau Zihni? kalau dari Zihni sih, kalau misalnya ada apa tuh apa pesannya, kesannya itu harus tetap semangat sih. Jadi kalau misalnya walaupun kita tuh males atau capek, tapi kita harus lewatin itu sih, harus tetap semangat terus. Oke, lakukan yang semaksimal Iya, mungkin. semangat. Lakuin terus ya pokoknya ya. Oke. Mami? mungkin? Untuk dari Hamami itu pokoknya kita tuh harus bisa ngelawan rasa capek kita apapun yang terjadi saat di lapangan. Yang penting itu mental kita tuh harus tetap dijaga. Oke. Pernah nggak Hamami di waktu penyisian ataupun seleksi itu ngerasa kayak down? Saya nggak jadi aku nih melo ini. Pastinya pas latihan tuh hampir pernah ngerasa down karena ada masalah lah intinya. Oh. Tapi
dari teman-teman juga banyak yang support, jadi tetap ngerasa kuat lah jadi itu. Oke. Berarti ya sebagai anak muda memang harus saling support ya, support Saling kader ya. support. Karena itu pasti sangat berpengaruh juga ya untuk pertumbuhan karakter kalian pastinya ya sebagai paskibraka. Ratu mau nambahin? Kalau untuk dari Ratu, buat kalian teman-teman yang mau ikut paskibraka tahun depan, itu yang pastinya semangat, jangan lupa siapin apa yang harus disiapin, mulai dari fisik, akademik, dan prestasi-prestasi yang lainnya itu juga penting untuk nilai Itu sangat plus. berpengaruh juga ya. Betul. Iya, iya. Mungkin tambahan Fatur? Oh, udah ngerti Fatur ya? Oke, Fatur. Iya. Masih. Betul lah Fatur. Kaget dia ke segmen ketiga masuk lagi Iya. Fatur kaget. Nambah kursi. Nah, sekarang kan kalian udah punya pengalaman yang luar biasa yang tidak dilupakan lah ya sampai kalian umur sekarang ini. Nah, selama kalian karantina, itu kan sudah menjadi kebiasaan kalian nih. Selama 20 hari kan lumayan lah, setengah bulan itu lebih. Nah, ada nggak yang buat kalian tuh kaku setelah keluar dari situ, tapi harus kalian masih lakuin di luar di sehari-hari? Ratu dulu. Mungkin karena di asrama itu Ada perubahan nggak gitu? Pastinya ada. Dari mulai ya bangun pagi, terus juga kayak ngomong siap. Jadi semua orang juga Iya, suka misalnya ngomong siap Ratu gitu. ambek ke mama dompet di pojok kulkas, siap. Ya gitu, ya. Oh, Sama gitu. temen juga kadang kayak gitu. Oke. Zini, kalau Zini? Kalau Zini sih sama sih, kayak siap kayak gitu. Kadang tuh kalau misalnya ngomong sama guru kayak gitu ya, kayak lebih sopan gak sih kalau ngomong pakai siap kayak gitu. Jadi gitu. refleks aja gitu ngomong siap. Ya. Wah, ini Marvel, pasti Marvel ini Ya, kayak gimana ya? Sure. Iya, Cak Mano. Kebiasaan yang kebawa sampai sekarang. Yang pertama tuh pastinya dari siapnya kak. Terus kata-kata siap izin, siap mau kemana, siap harus pakai siap kak. Terus juga, cara salimnya ke paling lebih tua kak, pakai hormat sekarang kak. Ya, Lebih pakai hormat, lebar salim. Karena kebiasaan di paskibraka kemarin seperti itu kak. Mantap. Iya, luar biasa. Mami mungkin silakan. Kalau Mami ya terutama itu siap. Kalau misalnya di absen di sekolah itu suka bawa-bawa masih ngomong siap gitu, pas di absen sama guru. Terus juga kalau makan juga jadinya suka tegap, masih kebawa duduk tegapnya itu. Oke. Padahal di kafe sudah ya. Ya padahal Lagi tapi ngopi sama kawan ya. masih tegap. Kenapa Mami nih? Sakit tulang belakang jiwa. Encok. Iya, iya. Oke, Oh, oke, kalau psikologi ada Fatur tuh. Fatur, bukan Ya kayak- kebiasaannya balik ke hotel ya. Padahal sudah ada asrama lagi. Iya. Tidak balik ke rumah. Gila. Ada berapa lokasi pada saat seleksi itu? mungkin kalau lokasi di UIN kita, di UIN semua. Ya, Di kalau- hotel juga ya kemarin? Kalau seleksi yang awal itu di UIN, kalau untuk seleksi yang mau jadi pasukan itu ya di BKB. Pas kita latihan itu udah dinilai sama pelatih-pelatihnya. Kalau misalnya dari mulai mau jadi baki itu ada seleksinya. beda lagi. Iya beda. Terus jadi 3 tiang juga ada seleksinya. Jadi Danpas juga ada seleksinya. Ratu nggak mau pegang baki memang? Mau banget, tapi karena ada yang lebih bagus, jadi Oke. ini dia. Oh Zini ya, ay, luar biasa ini. Tapi pas dipilih Zini sempat kecewa nggak? Enggak, karena juga apa namanya? Bestie tadi. Bestie, ya. Seneng juga ikut seneng kalau ini jadi baki. Kita tanya pas iklan ya. Iya. Kita bakal balik lagi di segmen ketiga Bang Cewicek, masih dengan luar biasa anak-anak muda Paskibra Kota Palembang. Jangan kemana-mana, tetap sama kami.
Pemirsa, balik lagi kita di segmen terakhir ini di Halo Palembang, masih dengan adik-adik yang luar biasa. Ini pasukan Paskibra Kota Palembang yang Betul. sudah mengibarkan duplikat bendera ini di 17 Agustus kemarin di BKB Benteng Kuto Besar. Betul sekali. Nah, mungkin kami mau tanya, kalau kalian ini sebagai pasukan pengibar bendera, apakah memang kalian ini sudah bertahun-tahun mengikuti kegiatan Paskibra di sekolah, atau ada yang baru mungkin dan rupanya bisa kepilih juga nih? Kalau Ratu udah berapa lama? Kalau Ratu mungkin dari masuk sekolah SMA, duduk di kelas SMA itu baru setahun, mungkin dari kelas 10 baru. Setahun ya. Kalau Oke. sini Iya sama sih, karena di SMP tuh dulu kan nggak ada ekskul paskibnya, jadi baru ikut paskib tuh di kelas 10 SMA. sama ya. Sama. Yang lain juga. Yang lain Nah, juga Nopal sama. Setahun berarti ya. Setahun cukup ya berarti ya. Oke. Tapi itu rutin tuh, seminggu berapa kali biasanya kalau di sekolah? Seminggu itu bisa 3, bisa 2 kali, 3 kali dalam seminggu. Itu juga bukan di sekolah juga, kami juga kayak di kayak ada latihan Sekolah? tambahan gitu. Mungkin kayak latihan fisik di Jasdan. I see. Oke, pernah antar sekolah lomba? Pernah juga. Sering ya? Iya, Paskibraka Oke. antar sekolah. Dan kalau menurut kalian, dengan kalian terpilih nih ya, dari proses seleksi yang sebegitu luar biasa, Banyak. sulit lah ya kita bilang ya. Apa sih yang kriteria yang paling utama yang dinilai dari masing-masing kalian sehingga membuat kalian bisa kepilih? Mungkin kalau Paskibraka itu dari yang penting tingginya menyesuaikan gitu. Harus cukup ya. Betul. Tinggi badan. Minimal Iya. berapa tuh? Kalau untuk cewek 165. Oke. Cowok Kalau cowok 170 ya. 170. Selain itu apa lagi kalau menurut sini? Kalau menurut Zihni sih dari gerakan kita sih, karena kan gerakan tuh juga dilihat pas waktu tes kemarin. Jadi gerakannya tuh harus bener-bener yang tegas, terus patah-patah kalau kita bilangnya tuh. Oh. Oke. Bukan goyang-goyang. Bukan, ya? Bukan. Bukan. Oh, iya. Kalau Noval, menurut Noval apa yang paling? Yang dilihat pertama tuh tinggi, fisik sama gerakannya. Oke. Karena Oke. kalau fisiknya nggak sanggup, nanti pas latihan jatuh, pingsan. Betul, harus mendukung juga ya. Kalau Hamami? Menurut Hamami sama sih Wah, kayak Fatur, maaf. Kelewat. Ada di belakang rumahnya Fatur. Kira masih duduk di situ tadi. Jangan Fatur yang dinilai. Fatur yang paling diutamakan juga fisik, Fisik. ya, terus apa tuh namanya, ya, LTBB tadi harus dikompakin banget. Betul. Iya, sudah Hamami. Fatur. Fatur. Mami. Tetap sama sih Pak, fisik sama gerakan yang paling penting itu bagi Hamami. Sama Soalnya itu ya. yang kepake tiap hari pas latihan. Oke, kalau Marvel? Izin menambahkan Pak, selain gerakan dan itu juga butuh otak juga, apalagi waktu seleksi itu ada namanya TWK sama TIU. Iya sih. Gitu. Jadi akademik harus mendukung juga ya. Benar, akademik. Iya. Ada ini nggak nilainya itu minimal sekian boleh masuk gitu rata-rata? Siap, ada. Ada. Berapa itu? Kalau nggak salah Limo minimal. 65. Oh iya, Remedi. 65. Oh 65 rata-ratanya ya. Wah, luar biasa. Dari kalian berenam ini pasti ada apa ya? Kalau orang sekarang crush, wah crush itu misalnya panutan juga lah. Panutan Paskib. siapa di Paskib? Kalau ini, kalau Ratu. Kalau panutan di Paskib mungkin kakak-kakak senior dari Purna Paskibraka juga yang udah pernah ngibar sebelumnya, itu juga panutan. Oke, Zini? Kalau Zihni sih kakak kandung. Oh, kakak kandung juga? Iya, kakak kandung itu Paskibraka Provinsi tahun 2022. Mantap. Sama cewek cowok? Cowok. Oke. Sama ayah juga Paskibraka tingkat kota tahun 79 kalau nggak salah. Oh, kalau dari keturunan Iya, berzihni ini ya. DNA-nya. Noval. Oke, Noval. Dari nenek sudah Paskib. Oh, iya. Dari bunda udah paskib Oke. Provinsi 96. Mantap. Oh. Itu kalau Hamami? Fatur Fatur dulu. Fatur enggak kelihatan soalnya. Belakang sih. Ya, enggak boleh nangis ya. Kalau Fatur dari kakak senior, yaitu Kak Bintang yang tingkat nasional.
Oh, oke, Kak Bintang ya, iya, iya, iya. Ya. Mami. Kalau Hamami itu pastinya dari kakak-kakak senior juga, sama ada dari sepupu-sepupu Hamami juga yang jadi Banyak paskibraka. juga ya. Oh, keluarga Marvel. Kalau Marvel TV? dari kakak senior juga. Oh, kakak senior juga. Wah, mantap. Ada ini. idola masing-masing ya. Aduh, dia idolanya Nah, masing-masing. kalau ketika kalian terpilih nih, lulus seleksi menjadi paskibra, respon dari orang tua dan teman-teman kayak mana sih? Mungkin dari Marvel dulu. Respon dari teman-teman tuh pertama ikut seneng juga kan, karena mereka tuh ikut juga dalam menemani saya dalam latihan, pasti ikut seneng juga. Kalau Keluarga kayaknya tanpa seneng juga. Oh, iya, 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 iya. Bagus jadi putra persahabatan kayaknya Marvel nih. Iya, ya. Soalnya dia selalu ditemani ya. oleh teman-teman. Oh iya, iya, iya. Dan kompak ya. Hamami? Kalau Hamami pastinya keluarga itu pastinya senang banget. Terus dari teman-teman juga banyak yang ngasih selamat, dari orang-orang sekitar juga banyak yang ngasih selamat. Fatur? Kalau Fatur, kalau dari keluarga lebih bahagia, semangat lah. Oh, lebih bahagia lihat Fatur kayak gitu ya. Betul. Kami juga bahagia ada Fatur di sini. Iya, 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 iya. Novel? Kalau orang tua pasti senang, soalnya kan nerusin juga bunda paskibraka, soalnya di keluarga belum ada yang nyoba paskibraka. Oh, kalau ini Sama sih kan respon ya. keluarga tuh juga pastinya bangga dan senang banget, apalagi teman-teman tuh pada nge-support semua. Apalagi sama paskibraka ini juga sama-sama Banyak satu nge-support. sekolah ya kalian ya, satu ya. Karena kan kita di karantina itu kan nggak bisa hubungin orang tua kan, karena nggak ada HP. Jadi benar, teman-teman inilah. paskibraka itu. Tapi orang tua sering datang ya? Boleh. boleh datang. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya emang mau datang itu dari jauh aja kayak gitu, ngelihat. Oh, ngeliatin. Oke. Ratu, udah pasti ya disupport ya, mami datang ya. Pasti disupport. Terus juga teman-teman juga kan bangga dari kan Ratu sebenarnya bukan di bidangnya kan awalnya. Iya. Nah tapi karena Aura itu pengen akpol, jadi mungkin karena udah kelas 2 SMA jadi lebih Persiapan fokus juga ya. ya, betul. Mantap. Ada Coba nggak Ratu marahin sini dia. Lain sesi ya. Iya. Dan paskibraka ini menariknya cuman boleh sekali ya, Iya. masa SMA ya. Next year kalian nggak bisa lagi ya. Oke, nah, mungkin pesan-pesannya lah untuk adik-adik yang tahun depan pengen juga seperti kalian atau mungkin ke provinsi dan lain-lain. Kira-kira apa yang mesti mereka persiapkan? Dari Marvel dulu lah. Yang pertama itu adalah usaha. Usaha tanpa doa itu sama yang bohong. Jadi libatkan doa dalam usaha kalian untuk menjadi paskibraka. Siap, Marvel. Izin, berapa hari ya? Iya. Mami mungkin. Hamami. Untuk Hamami, dari Hamami itu tetap semangat, persiapkan diri, dan kalau bisa jauhi hal-hal yang mungkin dapat merusak kita untuk tes, kayak hal-hal yang nanti kita bisa bikin kita gagal gitu. Oke. Fatur mungkin. Kalau yang buat di luar sana, yang utama itu ya disiplin, jasmaninya harus kuat, dilatih terus, mempunyai wawasan yang sangat luas. Iya. Gitu ya. Ke situ aja Pak Mami. Susah deh. Silakan Nopal mungkin. Kalau untuk adik-adik itu, untuk persiapan paskibraka itu jangan ngejut, harus dari lama persiapannya. Soalnya untuk masuk paskibraka ini nggak mudah. Itu aja sih Kak. Oke, persiapan yang matang ya. Betul. Zihni? Kalau dari sini sih benar yang kata Marvel itu, kita harus selain mempersiapkan mental, fisik dan segala macamnya, itu harus dibantu juga dengan doa. Apalagi doa orang tua itu harus selalu Imbangi lah ya, diimbangi usaha dan doa. Jadi jangan melawan ngomong tua ya. Ya, betul. Iya. Apalagi ngambil sosok anak dibalik ke ya. Iya. Aura, terakhir. Kalau untuk Aura buat teman-teman yang mau ikut paskibraka di tahun depan, yang pastinya
siapin mental, fisik, terus akademiknya kayak tadi prestasinya juga dibanyakin kalau bisa. Terus juga kayak Marvel sama Zihni tadi, jangan lupa melibatkan doa di setiap kegiatan kalian, apalagi orang tua. Doa orang tua itu sangat ngaruh karena kita bukan apa-apa tanpa doa orang tua. Terus juga jangan lupa Saksikan. Bukan, ya. Jangan pernah menyerah, terus juga lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Wah, Luar biasa. tangan dulu buat keenam Thank you, guys. Kibra. Terima kasih sekali lagi buat Ratu, Zihni, Noval, Fatur, Hamami, dan juga Marvel. Sukses terus, mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Betul, kalian keren. Dan jangan lupa memang ini bakal tayang Aura, betul? Iya. Untuk filmnya ya. Oh iya, di betul. tanggal berapa? 12 September. 12 September. Film Palembang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aura. Biasa. Belum balik ya, Belum balik di bioskop kesayangan Anda ya. Seluruh Indonesia udah. Iya, Wow, luar mantap biasa. itu. So, hari ini ya semangat kita dengan anak-anak muda yang sangat berprestasi dan disiplin dan Disiplin. siap pokoknya ya. Benar, siap terus Betul. membanggakan orang tua, nusa, dan bangsa. Weh, dan terima kasih juga untuk Bang CBC yang terus setia nonton Halo Palembang setiap harinya jam 9:10 cuma di PAL TV. Memang punya kita karena memang di sini kita hadirkan terus narasumber yang inspiratif untuk kita galo-galo. Makasih yang nonton. Aku Anggi Kaindi. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota. Acara ini dipersembahkan oleh